yang punya escape. Mereka pilih semuanya yang bisa ada escape-nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Blacklist. Tapi Blacklist kali ini sebagai first pick-nya. Yes, gak ada STS di band. Rafaela terbuka. Haya, Link, Eve, dan juga Beatrix, Barat. Ada yang berubah sekarang dari band-bandannya. Iya, dengan adanya ST sekarang Aldous dilepaskan. Aldous lepas, bisa jadi first pick Aldous sebenarnya untuk Blacklist kalau mereka mau memainkan hal tersebut. Nathan juga masih ada, ini banyak banget. Parsha nggak mungkin jadi first pick untuk Blacklist. Jadi kalau kita kerucutkan sedikit, Yisunshin? Aldous atau Yisunshin atau Pakito, 3 hero tersebut. Yang bisa menjadi pilihan utama bagi tim Blacklist International, tapi Aldous. Ya, Aldous kita kerucutkan karena Aldous selalu di ban 2 game berturut-turut dan kali ini dilepas. Gue rasa dari Blacklist mereka gak mau ambil kesempatan untuk ngelepasin Aldous karena udah pasti first and second pick langsung diamankan. Esme bisa sekarang diamankan juga oleh Ararkeosi. Esmeralda masih terlepas, tapi Chow terdengar suaranya dan juga Pakito ternyata. Oke, Chow, Pakito, 1 lock. Dan juga ada 1 close range sebenarnya. Ada Pakito yang bisa nge-dash juga, tapi balik lagi Parsha terlepas. Masih ada Ruby juga kalau mau dipakai, tapi apakah akan dikombinasikan nanti untuk Blacklist? Kalau mereka mau lebih ekstrim lagi, ini masih ada Rafaela sebenarnya. Iya. Rafaela, Aldous, kita tahu ini Aldous-nya bisa jungler. Angela pun masih ada sejauh ini kalau mereka nantinya mungkin bisa aja menggiring ataupun menghilangkan Esme terlebih dahulu. Ambil Esme-nya, ambil Rafaelanya. Iya. Oke. Atau mau ambil Esme-nya. Parsha? Kalau dia ngambil Esme dan juga Angela, puyeng di kepala. Oh. Ini darah bakal setebel apa ini Aldous, siapa lagi yang mau berhentiin masalahnya? Atau mau ambil Yisunshin juga masih bisa, banget. masih oke sejauh ini. Ya. Tergantung siapa yang akan memainkan jungle. Oke, Matilda ternyata. Dan juga Parsha. Matilda, Parsha. Wow. Tanpa healer sekarang untuk Blacklist. Ya, lebih pede mereka kali ini. Mereka tidak menggunakan Rafaela. Pick ketiga ya untuk bisa nabrak ke bagian belakang. Udah punya Chow, udah punya Pakito. Disansin kah untuk Araki atau Roger? Disansin. Buat kabur. Sansin buat kabur, restless. Maksudnya bukan buat kabur yang bener-bener kalau kita fight selalu kabur ya, tapi at least ada jaminan satu semacam Levi. Tapi bukan ternyata Rafa ternyata. Oke. Menambahkan durability dari semua lininya dan mungkin peperangan juga bisa membantu karena kita lihat tim Blacklist mereka bisa seruduk-seruduk. Adanya Aldous, Matilda, dan ada damage yang besar dari Parsha. Dengan mungkin bantuan Parsha di sini dari tim RRQ berharap bisa lebih sustain dalam peperangan. Iya, dan juga bisa buat miscalculate ya. Misalnya dari Aldous yang coba untuk chase fade, ada Holy Heal untuk nge-heal, plus ada tambahan movement speed juga. Cuman gue penasaran sih, Esmeralda ini kemana ya? Oh, hilang. Biasanya RRQ itu paling suka pakai Esmeralda loh. Iya kan? Belum nongol ya Belum muncul sama sekali. Belum muncul hari ini bahkan gak ada kan? Hari ini ada game 1. Game 1 ada. Bentar. Game 1 RRQ Nathan Layla di tangan Di blacklist. Cuman kita melihat bahwa tidak untuk RRQ. Iya, Elisnya lagi masih untuk berarti ini Harit lagi dong. Harit lagi kan nanti untuk RRQ, tapi kita tahan dulu di sana. Dan kita akan melihat untuk banning dari Blacklist. Junglernya ini masih cukup fleksibel. Mereka bisa nge-banning juga ke arah dari jungler kalau mereka mau nge-ban. Aku sebenarnya penasaran sama RRQ sih. Nanti lini belakang apa yang terkuat tentunya buat RRQ untuk memaksimalkan komposisi mereka. Sementara tim Blacklist kayak mereka masih nge-ban nih. Natanya di-ban. Betul. Salah satu insurance untuk late game dari RRQ dipatahkan. Dan 1 ban lagi nih untuk tim Blacklist. Harit kah? Ayo, 3-2-1. Harit 3 kali berturut-turut nih berarti nih. Nih kalau sampai ya nanti misalnya. Kalau Harit Roger dong mereka mau pakai. Sebenarnya Karina juga enak. Setidaknya ya. Dari fisikal ya masih selamat juga dari Aldous ini deh. Ditampol masih ini ya. Ditampol masih imun ya. Cuman kita nggak tahu damage Parsha-nya bakal masuk on point banget apa enggak gitu loh. Apalagi ada Matilda juga sih. Apalagi Matilda. Ya, ada Soul Bloom-nya. Ini PR sih untuk Matilda. Free Flicker. Free Aegis. High loss. Oke. Wow. Ya berarti nge-cutting sih. Ini Hylos lebih ke arah nge-cutting agar gak ada kombinasi mungkin antara Hylos bersama dengan Matilda. Centaur terbang nanti.
ya kan? Centaur terbang siap. Flying horse kalau Pulung bilangnya. Pegasus. Jadi Pegasus dia. Jadi kuda terbang. Ujuk-ujuk ya. Halo kakak-kakak yang di Singapura sana. Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya? Nggak bisa dengar. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting tegur aja dulu dah. Iya, iya. Pakai bahasa Inggris dong Pak Pulung. Halo, how are you today? Fine? I'm fine, thank you, and you? Iya. Iya. Ya, mimisan lagi Pulung. Habis kamu kasih. Ini kenapa ketawa-ketawain Pulung loh kalau belum bahasa Inggris nih di depan-depan Pulung ya? Nah, Esmeralda aja di ban ternyata oleh Blacklist. Oke, tipis sekali. Gue cuma penasaran di sini ya. Kagura juga belum kita lihat dipakai oleh Clay. Bisa dipakai sebenarnya untuk Kagura? Lunox, bukan Kagura. Oke. Lebih ke arah Lunox-nya dulu dan 2 pick terakhir akan menjadi penentu hero apa yang akan dimainkan kali ini oleh Edward. Pakito udah diambil, Lapu-Lapu masih ada, Tamus masih ada juga Tamus. Menurutku masih cukup oke. Cuman ada Lunox kan, jadi ini pertanyaan untuk Blacklist ya kali ini karena mereka sudah akan berhadapan dengan Lunox yang kita tahu punya burst damage dalam juga, terutama untuk hero-hero yang punya life cukup tebal dan banyak. Ini kalau mereka, kalau mereka mau main tebel-tebelan, barrage-nya juga udah dibuang kan. Lapu dong. Lapunya masih ada seperti apa yang Om Wawa bilang barusan nih. 2 hero lagi junglernya kemungkinan akan menjadi milik Aldous. Kemungkinan. Clean. Waduh. Pove lagi. Waduh. Clean Pove. Oh, udah aduh nih. Tapi ada Lunox nih. Kalau bicara soal siapa yang bisa nanganin Povius ya mid game ketika yang lainnya masih belum punya item ya Lunox. Ada Lunox. Dan juga bisa di dodge lah nanti. Ini yang paling aduh siapa Om dari Blacklist? Clean. Clean-nya. Ya, Clean-nya. Clean aduh pertama, aduh kedua udah pasti dong. Aldous. Aduh. Itu udah pasti Aduh ketiga. Kenapa ada adu-adunya ya? Lu kayak paketan makan lu jadinya aduh 1, aduh 2 lu jadi. Ya mau gimana ya? Ya kita tahu lah. Aduh 1, aduh 2 itu harus di pressure dari awal RRQ atau apa yang harus dilakukan nih oleh RRQ ketika ada 2 aduh sekaligus? Menangin goal line-nya dulu sih. Menurutku satu Goal line. objektif harus dimenangkan satu persatu. Gak bisa sekaligus. Dan itu bisa coba untuk dimenangkan dimulai dari gold lane. Dan kita melihat kembali ada Bruno. Bukan Brody, tapi Bruno. Oke. Yang memang punya physical damage besar. Tapi harus berhati-hati karena ini akan men-trigger sekali lagi. Pasif, demonic force-nya. Ini akan bisa ke-trigger dengan adanya flying tackle yang dipakai oleh Bruno. Yap. Inilah 5 hero yang udah diamankan dari RRQOC dan juga Blacklist teman-teman semua. Waktunya kita berikan dukungan. Deg-degan, memang deg-degan banget. Bahkan gua sendiri di sini deg-degan banget menjalani game yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada hasil baik yang bisa diberikan oleh RRQOC. Berikan dukungan kalian, banjirin kolom komentar hashtag IndoPride-nya. Teman-teman boleh banjirin sekarang hashtag IndoPride, hashtag Viva RRQ. Dan juga buat kalian semua pendukung-pendukung dari Blacklist ataupun pendukung dari RRQOC, tetaplah saling mendukung masing-masing tim tanpa menghujat tim yang lain. Tetap saling respect, tetap jaga rasa persaudaraannya karena kita semua juga masih berada di dalam komunitas yang sama, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Dan ini dia game ketiga antara RRQOC versus Blacklist International. Wow. Best of 5 series akankah habis di tangan keduanya karena RRQ nggak akan mau merelakan game ini untuk tim Blacklist. So, inilah dia mid lane yang begitu ngegragas langsung Finn mengusir mundur Haji di area mid lane, tapi damage yang diterima pun begitu besar. Clay di area mid lane bermain Lunox dengan cukup apik pula. Ini dengan adanya pergerakan, Hep-nya di bawah. 1 hit terakhir tapi dia pun udah mengeluarkan flickernya. Wow, sama-sama bertukar damage dari keduanya. Nggak ada yang mau kalah, tapi What? no, Hep berhasil mendapatkan Skylar. Ya, Skylar nggak recall. Iya. Terus pakai heal dulu ya. Hep-nya. Terus dia nge-flick. Jaga flick dan masuk quick draw. Dan masuk quick draw-nya barusan. Oke, ini akan sangat berbahaya sekali dari court lane-nya karena untuk recall aja itu udah sangat-sangat rugi loh. Iya. Apalagi kalau sampai dihilangkan seperti oke, kita tetap fokus, kita tetap optimis. Hep-nya juga tersenyum di sana sementara. Sekarang di area mid
Venus dan juga Parsha yang digunakan oleh Haji. Mereka berdua menguasai area mid di mana Lunox-nya masih seorang diri. Wise-nya udah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQOC dengan satu monster jungle yang akan dia makan. Tapi Skylar terkena lagi efek dari quick draw. Ada Finn yang mencoba untuk memberikan bantuan. Venus-nya pun udah hadir, bersiap untuk memberikan bantuan terhadap Oheb itu sendiri. Oli healing untuk menahan Skylar di area bottom lane. Tapi di sisi jungle, Blacklist International sudah mulai diinvasi oleh Albert. Dan respon yang saat pula oleh Oh My Venus di area jungle. Sekarang Oh My Venus dikejuk habis-habisan. Dan R7 melawan inisiasi yang sangat baik dengan Whale Dragon. Yap, bagus sekali. Sementara ada satu player tadi yang berhasil diambil. Blacklist International sekarang disamakan kedudukannya 1 sama dari point kill. Dan Turtle pun udah muncul. Wise-nya R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Apakah berhasil atau hanya akan membuat sebuah parameter? Tapi terlihat udah ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Albertnya ingin kabur ke bagian belakang, tapi Chase Fan seperti udah akan langsung diaktifkan, ditabrak dan seperti akan langsung menghilang dari Albertnya. Albert berhasil didapatkan, tapi ada 2 tertinggal. Chaos Soul langsung dikeluarkan di bagian belakang R7-nya. Wave Dragon langsung connect juga karena satu player tersebut. Udah ada satu player yang langsung berhasil diamankan juga dari Blacklist International lewat R7 yang sangat baik barusan. Itu lagi peperangan yang begitu keras. Tapi fun fact dari snack video, di MPL season ke-8 Chow adalah hero favorit R7. Kedua setelah Pakito. Jadi hati-hati Blacklist di sini, ada R7 dengan Chow yang begitu memukau. Ya, tapi balik lagi sih, di sini R7 dia harus meninggalkan lane-nya untuk membantu teman-teman yang lain. Menurutku itu agak sedikit menghambat untuk dia mendapatkan itemnya lebih cepat. Untungnya tadi peperangannya juga di area atas kan, jadi nggak jauh-jauh banget juga dari R7 itu sendiri. Sementara dari Skylar di bagian bawah, walaupun dia udah kena sekali, sejauh ini dia masih bisa mempertahankan dari shield walaupun udah hilang setengah. Di bagian bawah Matilda-nya udah mulai mendekati juga ke arah clean yang digunakan oleh Oheb. Tapi dari Wise coba lihat, terus melakukan farmingan terus-terusan. Ya, Wise-nya selalu bisa dapetin creeps-nya. Dia juga bahkan tadi sempat untuk melakukan crossing. Yap, dan sekarang berhasil lagi Popheus-nya diambil. Sebuah hal baik langsung dilakukan, namun di bagian bawah Oheb-nya sedikit lagi dari tercipta Cycling Eagle langsung nabrak, tapi 4 orang dari Blacklist International langsung aja menabrak arah core lane yang dimiliki oleh RRQOC. Menyisakan seorang diri, double kill berhasil diambil juga oleh Wise-nya. Menjadi sebuah kerugian, namun di atas sana ada mirroring yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari RRQOC. Saling bertukar kali ini tim dari Blacklist International. Mereka nggak bisa langsung ngegeradak ke area turretnya, masih bisa di defense dengan baik. Tapi RRQOC juga mulai melawan. Mereka masuk ke area jungle milik tim Blacklist International. Surprise attack dari Albert. Dari purple buff dari Blacklist International. Tapi dari belakang Edward langsung bertemu. Dan dibombardir. RRQOC mendapatkan checkpoint yang sangat baik. Blacklist kehilangan Edward. Mereka nggak akan berani untuk melawan tim RRQOC. Tapi di sisi lain, di area bottom lane, Finn menjaga Skylar dengan sangat baik di area bottom lane-nya. Tapi RRQOC mereka juga ingin mendapatkan objektif gaming yaitu Turtle. Yap, dari sisi network masih unggul sekitar 200-an networknya. Tapi dari Oh My Venus dia dari bagian tengah clean-nya udah akan recall. Sementara itu auto di bagian bawah udah hancur. Tapi dari Skylar-nya dia pun udah bergabung. Turtle-nya berhasil diamankan. Kemana ke arah pergi dari Skylar kali ini? Apakah dia akan balik lagi ke bagian bawah atau hanya akan tetap berada di DRM untuk mengamankan langsung ke arah web minion-nya? Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Skylar-nya tetap ingin mendapatkan ke arah satu wave minion tersebut, tapi recall dilakukan oleh R7 di area river. Oke. Masih Clock of Destiny untuk Haji, tapi item dari R7 ini menarik sih. Dia nggak ngebaik ke arah damage. Tapi ke arah tank. Tadi Molten Essence sudah jadi. Langsung. Betul. Langsung defense. Langsung defense semuanya. Nih kita balik lagi dengan pemain yang dimiliki oleh RRQ. Mereka 4 orang di bawah. Sepertinya sangat ingin mendapatkan langsung ke arah satu gold lane outer turretnya yang akan dirubuhkan nih Bude. Ya, ini mereka RRQOC harus memperhatikan betul-betul jangan sampai mau kalah dari segi turretnya. Mereka mau membalaskan dengan mendapatkan di area bottom lane. Tapi surprise, Oh My Venus berhasil kabur dari penyergapan RRQOC. Di menit yang kelima kita lihat dari tim Blacklist lagi dan lagi. Ketika melihat banyak sekali penumpukan yang terjadi di area bottom lane RRQOC, di area atasnya berarti free. Tapi di area tengah kali ini RRQOC mencoba untuk mengamankan Haji. Terbang pun tak bisa. Sekarang di area belakang Whale Dragon mendapatkan Wise. Ini adalah jackpot yang didapatkan, tapi Wise masih sempat untuk kabur ke area belakang. Teman-temannya mereka sangat sempat mengamuk lagi. Dia menjadi korban, nggak punya resource skill apapun.
dengan begitu mengamuk dari Edwardnya, memukul mundur RRQ Hoshi. Wow, untuk Edward sendiri barusan ya ngebentengin pergerakan dari OHF agar bisa masuk ke dalam outer turretnya untuk memberikan damage ke arah pemain RRQ Hoshi. Tapi sebelumnya satu guiding win berhasil memanggil Wise untuk kembali ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh rekan-rekan dari Blacklist International. Sekarang Pedro strike-nya untuk satu pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7-nya tertangkap basah, sudah hilang kali ini RRQ Hoshi satu playernya. Reset dari RRQ Hoshi nggak boleh kebawa oleh permainan tim Blacklist International karena di menit segini Blacklist International udah gabung terus nih. Mereka jalan bareng-bareng, mereka ngeinvasi jungle milik tim RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi, apakah mereka harus ngedodge terus-terusan atau malah menanggapi peperangan yang dilakukan oleh Blacklist terus, Om? Kalau menurutku mereka harus split dulu sih. Mereka nggak boleh terus-terusan berkebal 5 karena Wise selalu ada space kalau semacam itu. Karena kita tahu Chase Fate ini adalah global presence. Dia bisa ada dimanapun juga dan bisa ke backup temannya sewaktu-waktu. Again and again, Edward dengan Popheusnya ya dari tadi loh ini menjadi satu pengalihan isu yang sangat optimal bagi Blacklist International. R7 yang mulai maju ke bagian depan, tapi OHF juga udah menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Di atas sepertinya akan ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan oleh Skylar, di mana sekarang berhasil bener aja. Oh my Venus mulai maju ke bagian depan, tapi Chase Fate-nya langsung nabrak ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Skylar. Ada Oli Baptism tadi sepertinya, namun udah ada guiding lagi yang mungkin memanggil lagi bagian belakang. Hanya saja Edward kali ini dengan satu 5 force-nya dia terus melompat ke bagian depan. Rafaelnya berhasil diamankan, double kill juga langsung diambil oleh OHF itu sendiri. Clean-nya mengamuk, clean-nya damage-nya sakit banget. Kerugian lagi untuk RRQ Hoshi di mana tidak ada pemain Blacklist yang diambil. Aku kaget sih ketika Wise ujuk-ujuk ke arah Skylar. Dia benar-benar kayak oke, seruduk, padahal teman-temannya juga masih sangat jauh, tapi dengan sigapnya di situ, dengan adanya Oh My Venus yang menuju ke area depan, damage dari Haji pun masuk dengan enaknya sehingga membuat tim RRQ kayak oke, kelimpungan, mereka balik mundur secara teratur. OHF juga bebas banget dan itu dia tadi replay kita oleh Samsung Galaxy A series ya. OHF-nya bebas banget. Di belakang Edward-nya yang nalangin semua damage-nya. Semua Edward-nya. Iya. Waduh. Edward Habek. mau kena 10 death gak masalah, yang penting di belakangnya tuh bebas. Iya, ini Edward yang menjadi penghalih isu yang benar-benar berhasil loh dari tadi. Ini masalah buat numbangin Edward aja. Edward punya berapa imun tiap dia lompat gitu loh. Ya lama lagi. Dia 2 kali lompat ya oke, dia punya 2 kali imun, dia punya 2 kali kesempatan untuk selamat dari area tersebut. Oke, tapi emang kayak kita ngeliat Blacklist International begitu kuat. Sementara RRQ Hoshi mereka udah stick 5 orang nih, Om. Mereka takut di chest fate-in sama Wise. Lebih karena dipancing sama Blacklist untuk kumpul sih. Kalau mereka nggak kumpul seperti itu tadi, bisa dihabisin satu objektif lagi, turretnya dimakan habis-habisan. Dan terlihat juga 4-1 selalu ya, dimana ini Aldous-nya jalan sendirian, chest fate-nya ini sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan Lord yang pertama udah mulai dipok sama Blacklist. Ya, by Samsung Galaxy A52s ini akan dihancurkankah oleh Blacklist? Tapi RRQ Hoshi mereka menuju dari arah yang lain. Dari area bawah sudah terbuka dan Haji mengusir mundur dengan adanya Feather Airstrike. Lord tak terganggu, free. Blacklist International mendapatkan itu. Oke, ini dia Lord. Yang pertama, udah berjalan dari area bottom lane. Tidak ada lagi inner turret, hanya ada inner turret yang begitu terbuka, yang mungkin ini bisa dimaksimalkan oleh pemain Blacklist untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Tapi di atas, Wise-nya selalu berada di lane yang terjauh karena dia Global Vision yang sangat-sangat gampang sekali terbang dengan chest fate yang dia miliki. Tapi itemnya ini dia, Om. Oke, Thunderbolt dan juga Athena Shield Dreadnought untuk Wise. Jadi dia punya Thunderbolt yang ini penting banget ya untuk Thunderboltnya, karena akan bisa memberikan efek slow lagi untuk bisa melakukan continuous damage-nya untuk blood contract-nya sendiri. Dan satu lagi OHF sih. OHF-nya udah punya Berserker Fury sekarang. Ini cukup untuk RRQ Hoshi ngedefense, Om, dengan item gini. Seharusnya cukup selama gak ditabrak 5. Selama nggak ditabrak 5. Baik. Tapi beta turretnya seperti akan hancur karena Pinja godlike berhasil dapatkan oleh Om. Sebuah damage yang mengejutkan berhasil masuk ke arah tubuh dari Finn yang menggunakan Rafaela. Sayang sekali. Ini beta turretnya pun udah pecah. Sebenarnya itu coba lihat Edward yang langsung lompat ke bagian depan. Dan sekarang R7 Way of Dragon langsung aja ditendang. Tapi dia masih berhasil untuk lompat lagi. Legendary berhasil dapatkan juga oleh OM. Menyisakan 3 player dimiliki oleh RRQ Hoshi, di mana sekarang Web Minion juga udah mulai masuk. Venusnya masih lalu-lalang melintang. Double kill juga diamankan oleh OM. Akankah ini menjadi momen terakhir fight yang terjadi? Karena dari triple kill juga didapatkan oleh OM. Pinja berusaha untuk masuk ke dalam dan terjatuh.
3-0 berhasil diambil oleh Blacklist Internasional. Menurutku yang terakhir tadi situ Rafaelnya kepick dengan mendadak juga. Itu Itu nggak akan damage yang nggak disangka sih ketika dia lagi ada di dalam base.